Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam paparan tentang syair Perang Berkobar di Negeri Banjar, kita telah mensyairkan dan memaparkan tentang bagaimana perjuangan Sultan Hidayatullah, perjuangan Pangeran Antasari, dan pada malam hari ini tentang perjuangan Demang Lehman, orang terdekatnya dari Sultan Hidayatullah. Malam ini kita lebih banyak mengambil sumber dari tulisan dari Ahmad Barjibe dengan judul buku beliau Perang Banjar Barito 1859-1906 yang sangat sistematis di dalam penjelasan-penjelasan yang berkenaan tentang Demang Lehman. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Demang Lehman, ada yang menyebut nama Siden itu dengan Demang Lehman dengan gelar Kiai Adipati Mangkunegara, lahir di Martapura tahun 1832 dan beliau meninggal di Martapura pada umur 32 tahun di tiang gantungan. Beliau adalah salah seorang panglima perang dalam Perang Banjar. Beliau terlahir dengan nama Idis. Gelar Kiai Demang merupakan gelar untuk pejabat yang memegang sebuah jabatan lelawangan di distrik di Kesultanan Banjar. Demang Lehman semula merupakan seorang panakawan atau ajudan dari Pangeran Hidayatullah sejak tahun 1857. Oleh karena kesetiaan, kecakapan, dan besarnya jasa beliau sebagai panakawan dari Pangeran Hidayatullah, beliau diangkat menjadi kiai sebagai lelawangan kepada distrik Iriam Kanan, tanah lungguhnya Pangeran Hidayatullah. Demang Lehman memegang pusaka Kesultanan Banjar yakni keris singkir dan sebuah tombak bernama Kalibelah yang berasal dari Sumbawa. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Sultan Hidayatullah. Para pendengar sekalian, ketika kita menjelaskan tentang bagaimana peran Demang Lehman dalam pertempuran Benua Lima, maka sebagaimana kita pahami bersama, yang telah menjajah Benua Banjar itu adalah Belanda. Perjuangan rakyat yang berkobar dengan dahsyatnya itu diupayakan oleh Belanda untuk dilumpuhkan. Maka Belanda mendirikan benteng-benteng. Daerah Tapin diperkuat Belanda dengan benteng Munggut Tayor yang telah direbutnya dari pasukan Demang Lehman. Di daerah Kandangan didirikan pula benteng yang dikenal sebagai Benteng Amawang. Demang Lehman dan pasukannya menyerang benteng Belanda di Amawang. Beliau berhasil menyelundupkan 2 orang kepercayaannya ke dalam benteng sebagai pekerja Belanda. Informasi dari kedua pekerja inilah, maka Demang Lehman bertekad akan menyerbu benteng Belanda tersebut. Pihak Belanda memperoleh informasi bahwa rakyat telah berkumpul di Sungai Paring hendak menyerbu benteng Amawang. Berdasarkan informasi tersebut, pasukan Belanda di bawah pimpinan Munters membawa 60 orang serdadu dan sebuah meriam menuju Sungai Paring. Saat pasukan tersebut keluar dan diperkirakan sudah mencapai Sungai Paring, Demang Lehman dengan 300 pasukannya menyerbu benteng Amawang pada siang hari tanggal 31 Maret tahun 1860. Ketika pasukan Demang Lehman menyerbu, kedua orang kepercayaan yang menjadi buruh dalam benteng tersebut mengamuk dan sehingga serdadu Belanda kacau balau. Kedua orang yang mengamuk tersebut kemudian tewas dalam benteng, sementara pertempuran berkobar sengit dan terus terjadi. Pasukan Munters ternyata kembali ke benteng sebelum sampai di Sungai Paring. Datangnya bantuan kekuatan ini menyebabkan Demang Lehman dan pasukannya mundur ke Sungai Kupang dan Tabihi bersama Pangeran Muhammad Aminullah dan Tuan Said. Pasukan Belanda menyusul ke Tabihi dan terjadi pertempuran lagi. Perlawanan di Kandangan ini dipimpin oleh Tumenggung Antaludin. Pada tanggal 16 Juni 1860, ia memimpin pasukan menyerang benteng Belanda di Tabihi. Dalam pertempuran itu, komandan pasukan Belanda, Pandam,
dan Pan Isel tewas dan beberapa orang serdadu menjadi korban keganasan perang. Para pejuang yang gigih mempertahankan benteng Gunung Madang, wilayah Padang Batung. Pertempuran lainnya terjadi selama 8 hari non-stop di Tambai Kandangan yang menewaskan banyak pasukan kedua belah pihak, yakni pasukan Belanda dan pasukan Tumenggung Antaludin serta Demang Lehman. Selain bertempur langsung berhadap-hadapan, pasukan Tumenggung Antaludin banyak menggunakan senjata sungga, yakni semacam anak panah besar sebagai perangkap untuk menjebak pasukan Belanda ketika mereka melewati sungai atau jalan tertentu. Demang Lehman meneruskan pergerakan pasukannya ke daerah Barabai guna membantu pertahanan Pangeran Hidayatullah dan pengiringnya. Gustav Mari Perspik berusaha keras untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman yang berkedudukan di sekitar Barabai. Perspik mengarahkan serdadu dari infanteri Batalion ke-7, Batalion ke-9 dan Batalion ke-13. Batalion ke-13 berjumlah 210 orang serdadu di bawah pimpinan Kapten Bode dan Rode. Bersama pasukan ini diikutkan pula 100 orang perantaian atau tawanan yang dirantai yang bertugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Pengepungan terhadap kedudukan Pangeran Hidayatullah ini disertai pula kapal-kapal perang Suriname, Bone, Bennett dan beberapa kapal kecil. Kapal-kapal perang ini pada tanggal 18 April 1860 memasuki Sungai Ilir Pamangkih. Ini kawasan Barabai. Karena banyak rintangan yang dibuat, maka kapal-kapal perang tidak dapat memasukinya. Serdadu Belanda terpaksa menggunakan perahu-perahu. Iringan perahu-perahu ini mendapat serangan dari kelompok Haji Sarodin yang menggunakan lila dan senapan lantakan. Lila itu adalah meriam dengan jenis kecil. Kalau gana ngarannya meriam, kalau halus itu lila. Dalam pertempuran ini Haji Sarodin tewas, tetapi dia berhasil menewaskan beberapa serdadu Belanda. Pertempuran terjadi pula di Walangku, Kasarangan dan Pantai Hambawang. Dengan teriakan Allahu Akbar, rakyat menyerbu serdadu Belanda yang bersenjata lengkap. Mereka tidak takut mati, karena mereka yakin mati dalam perang melawan Belanda adalah mati syahid. Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah berusaha keras dan penuh keberanian menahan serangan serdadu Belanda. Tetapi karena jumlah personel Belanda lebih besar dan perlengkapan perang lebih unggul, maka diambil suatu siasat mundur. Pangeran Hidayatullah mengundurkan diri ke Aluan, sedangkan Demang Lehman bertahan di kampung Pajukungan. Akhirnya Belanda berhasil menduduki Barabai setelah meninggalkan banyak korban. Belanda berusaha keras untuk memutuskan hubungan Pangeran Hidayat yang berada di Aluan dengan pasukan Demang Lehman yang berada di sekitar Amawang. Usaha Belanda untuk melemahkan kekuatan rakyat ternyata tidak berhasil karena rakyat menggunakan taktik gerilya dalam serangannya. Belanda berusaha memikat Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman dengan segala cara agar menghentikan perlawanannya terhadap Belanda. Belanda kemudian menempuh jalan untuk menangkap kedua tokoh pejuang itu, hidup atau mati, dan mengeluarkan pengumuman kepada seluruh rakyat agar dapat membantu Belanda menangkap kedua tokoh itu dengan imbalan yang menggiurkan. Imbalan yang dijanjikan, harga kepala Pangeran Hidayatullah sebesar 10.000 gulden dan Demang Lehman sebesar 2.000 gulden. Nilai uang sebesar itu dapat memikat hati setiap orang yang menginginkan kekayaan. Bagi pejuang yang memegang sumpah haram menyarah wajah sampai ke puting, tidak tergoyah hatinya mendengar janji-janji seperti itu. Kecuali bagi mereka yang mengingkari sumpah, mengkhianati perjuangan bangsa, dan yang lemah imannya terhadap prinsip perang fi sabilillah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pada awal tahun 1859, Nyai Ratu Kumalasari, permaisuri almarhum Sultan Adam, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayatullah bahwa Kesultanan Banjar diserahkan kepadanya sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam.
Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan memberi bantuan kepada Tumenggung Jalil, Kiai Adipati Anum Dinding Raja berupa 20 pucuk senapan. Sementara itu Pangeran Antasari dan Demang Lehman mendapat tugas yang lebih berat, yaitu mengerahkan kekuatan dengan menghubungi Tumenggung Surapati dan pembakal sulir di daerah Baritu, Tanah Dusun, Kiai Langlang dan Haji Buyasin di daerah Tanah Laut. Pada awal perang, Demang Lehman memimpin kekuatan dan penggempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut bersama-sama Kiai Langlang dan Haji Buyasin. Selanjutnya Demang Lehman diperintahkan mempertahankan kota Martapura karena pusat pemerintahan Pangeran Hidayat dipindahkan ke Karangintan. Bersama-sama Pangeran Antasari, Demang Lehman menempatkan pasukan di sekitar Masjid Martapura dengan kekuatan 500 orang dan 300 orang di sekitar Keraton Bumi Selamat. Pada akhir tahun 1859, pasukan rakyat yang dipimpin oleh Demang Lehman, Pangeran Antasari, Tumenggung Antaluddin, Pembakal Ali Akbar berkumpul di benteng Munggu Tayor Tapin. Demang Lehman terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar Munggu Tayor. Ini Munggu Tayor ini dekat dengan makam Datu Nuraya di Tatakan Rantau. Belanda menilai Demang Lehman sebagai musuh yang paling ditakuti dan paling berbahaya karena selain berani sebagai tangan kanan dari Pangeran Hidayat, dia juga mampu menggerakkan kekuatan rakyat. Demang Lehman menyerbu Martapura dan melakukan pembunuhan terhadap pimpinan militer Belanda di kota Martapura. Meskipun segala usaha telah gagal, Walanda tetap berusaha untuk menangkap Hidayatullah dengan cara apapun. Pemerintah Belanda mengutus Haji Isa, seorang yang dekat dengan dan tahu pangeran ini berada. Tugas Haji Isa adalah menyampaikan keinginan pemerintah Belanda terhadap pangeran. Haji Isa tidak berhasil menemukan Pangeran Hidayat, tetapi dia bertemu dengan Demang Lehman. Ketika Haji Isa menyampaikan tugas misinya, Demang Lehman langsung menjawab menolak segala macam perundingan dan akan terus berjuang sampai akhirnya memperoleh kemenangan. Laporan Haji Isa ini menimbulkan tekad Belanda untuk mengatur siasat baru. Mayor Koch, asisten residen di Martapura, mengatur dan mengadakan hubungan dengan Demang Lehman atas perintah Residen Perspik. Pertemuan dengan Demang Lehman menghasilkan kesepakatan bahwa Demang Lehman bersedia menemui Pangeran Hidayat asal Belanda berjanji mendudukkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan di Martapura. Para pendengar sekalian, ternyata pihak Belanda menyetujui syarat ini. Namun Demang Lehman merasa curiga dengan keinginan Belanda untuk mendudukan Pangeran Hidayat sebagai Sultan di Martapura. Karena itu Demang Lehman mempersiapkan pasukannya. Setelah terjadi hubungan surat menyurat antara Demang Lehman dengan Rejen Martapura, Pangeran Jaya Pemenang, Demang Lehman bersedia turun ke Martapura. Pada tanggal 2 Oktober 1861, Demang Lehman turun ke Martapura bersama tokoh-tokoh pejuang disertai 250 orang pasukannya. Anggota pasukannya ini akan menyusup ke seluruh pelosok Martapura dan akan mengamuk kalau Belanda menipu dan menangkap Demang Lehman. Tokoh-tokoh pejuang yang mengiringi Demang Lehman itu adalah Kiai Darmawijaya, Kiai Raksapati, Kiai Mas Cokro Yodo, Kiai Puspayuda Negara, Gusti Planduk, Pembekal Awang, Kiai Jaya Surya, Kiai Setro Jaya, Kiai Muda Kencana, Kiai Surung Rana, Pembekal Noto, Pembekal Unus, Tumenggung Gamar, dan lain-lain. Ini orang-orang berani dan sakti bertahan ini. Tanggal 6 Oktober 1861, Demang Lehman memasuki kota Martapura disertai 15 orang pimpinan lainnya. Haji Isa menyambut rombongan ini dan langsung ke rumah Rejen Martapura. Pangeran Jaya Pemenang. Dalam pertempuran empat mata dengan Demang Lehman, Residen berusaha memikat Demang Lehman dengan janji akan memberikan jaminan hidup setiap bulan kepadanya. Artinya,
Demang Lehman dijanji untuk digaji asalkan Demang Lehman berjanji menetap di kota Martapura, di Banjarmasin atau Pelaihari dan mengajak kepada seluruh rakyat untuk meletakkan senjata dan kembali ke kampung mereka masing-masing dan bekerja sama seperti semula. Maksudnya bekerja sama dengan pemerintah Walanda di Banjarmasin. Janji residen itu tidak menarik perhatiannya, tetapi kesetiaannya kepada perjuangan dan sumpah perjuangan lebih tinggi nilainya daripada kepentingan diri sendiri. Di samping itu, Demang Lehman tegas mengatakan bahwa mereka akan berjuang terus sampai Pangeran Hidayat dapat duduk kembali di Martapura memangku Kesultanan Banjar. Hasil pertemuan dengan residen memaksa Demang Lehman mencari tempat persembunyian Pangeran Hidayat dan akan merundingkannya dengan lebih teliti dan segala akibatnya nanti. Tanggal 9 Oktober tahun 1861, Demang Lehman berangkat ke Karangintan dan kepergiannya ini memakan waktu hampir sebulan. Kepergian Demang Lehman ini mengkhawatirkan Belanda dan meminta agar Demang Lehman kembali ke Martapura. Tanggal 30 Desember 1861, Residen Perspek tiba di Martapura dan perundingan dengan Demang Lehman dilangsungkan. Residen berjanji bahwa Pangeran Hidayat boleh tinggal dengan keluarganya di Martapura selama perundingan berlangsung, dan jika perundingan gagal, Pangeran Hidayat boleh kembali ke pusat pertahanan di dalam tempo 10 hari dengan aman. Pada tanggal 3 Januari tahun 1862, Demang Lehman kembali berangkat mencari Pangeran Hidayat menuju Muara Pahu di daerah antara Riam Kanan dan Riam Kiwa. Pada tanggal 14 Januari 1862, Demang Lehman bertemu dengan Pangeran Hidayat di Muara Pahu. Demang Lehman menyampaikan surat residen dan surat Rejen Martapura Pangeran Jaya pemenang. Dalam perjanjian itu, Ratu Siti ibu Pangeran Hidayat dijemput dari tempatnya di Pahu, Sungai Pinang. Begitu pula keluarga Pangeran Hidayatullah yang masih menetap di Tamuni. Demang Lehman yang merasa kecewa dengan tipu muslihat Belanda berusaha mengatur kekuatan kembali di daerah Gunung Pangkal, Batu Licin, Tanah Bumbu. Waktu itu Pangkal dan hanya memakan daun-daunan. Disinilah beliau ditangkap oleh pasukan Syarif Hamid yang menginginkan hadiah jabatan melalui sebuah tipu muslihat. Kita mengetahui bersama bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang sangat rawan, di mana hujan semakin lebat dan juga sangat sulit untuk mencari bahan makanan. Di dalam hutan, di gunung-gunung, buah-buahan belum menjadi. Binatang-binatang masih bisa meminum air di atas gunung sehingga mereka tidak bisa turun atau tidak perlu turun ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, sehingga perburuan minjangan pun sangat sulit. Itulah makanya barisan dan pasukan Demang Lehman mengalami kesulitan di dalam mencari makanan, dan karena itu beliau hanya memakan daun-daunan. Disinilah para pendengar sekalian, di saat pasukan Demang Lehman telah letih dan kelaparan, maka pasukan itu ditangkap oleh pasukan Syarif Hamid yang menginginkan hadiah jabatan melalui sebuah tipu muslihat. Demang Lehman selanjutnya dibawa ke Martapura. Pemerintah Belanda menetapkan hukuman gantung terhadap perjuangan yang gagah berani ini. Beliau menjalani eksekusi hukuman gantung di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan Pengadilan Militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Tempat eksekusi di depan Masjid Al-Karamah sekarang, yang dulunya ada jalan yang bernama Jalan Demang Lehman. Pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukuman gantung merasa kagum dengan ketabahan Demang Lehman yang menaiki tiang gantungan tanpa mata ditutup. Dengan gagah berani beliau naik ke atas tiang gantungan tanpa sedikit pun berkedip, tanpa sedikit pun merasa takut, karena beliau merasa bahwa ketika nyawa beliau sudah meregang, beliau melihat surga di depan beliau, karena beliau meneguhkan prinsip demi Allah beliau berjuang untuk menegakkan Kesultanan Banjar.
Dan inilah yang disebut dengan keberanian seorang pejuang dan pahlawan bangsa. Sejak ditangkap ia tetap tenang, urat mukanya tidak berubah menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Tiada satu keluarganya pun yang sanggup menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya. Setelah selesai digantung dan beliau tewas, maka rupanya Belanda tidak puas. Kepala beliau kemudian dipotong oleh Belanda dan dibawa oleh konservator Rijksmuseum van Volkonde, Leiden. Konon kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden, Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. Para pendengar dan hadirin di studio yang berbahagia, menjelang dihukum gantung, Demang Lehman berucap, Banjar hanya akan bebas, Banjar hanya akan merdeka kalau dipalas dengan darah. Versi lain menyatakan bahwa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Demang Lehman di tiang gantungan itu adalah sebagai berikut. Dangar sabarataan, Banua Banjar kalau kada dipalas lawan banyu mata, wan darah, marikit dipingkuti Walanda. Jikalau dunia ini tidak kita dapatkan, namun karena prinsip hidup karena Allah, berjuang karena Allah untuk kemaslahatan masyarakat, maka balasnya adalah limpahan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Demang Lehman cukup terkenal di Kalimantan. Ada sejumlah jalan di Kalimantan Selatan dan Tengah dinamai dengan Jalan Demang Lehman. Belakangan stadion sepak bola terbesar yang terletak di Martapura, Kabupaten Banjar, yang diresmikan oleh Sultan Khairul Saleh, juga dinamai dengan Stadion Demang Lehman. Penamaan Stadion Demang Lehman dimaksudkan agar kesebelasan yang bermain di Stadion Demang Lehman tersebut memiliki semangat bertanding yang tinggi dan tidak kenal menyerah kepada lawan, sebagaimana semangat juang yang dimiliki oleh Demang Lehman. Sejarah dan syair sebetulnya adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kita untuk berjuang demi pembangunan Banua kita, dalam rangka kita membangun tanah Banyu kita, agar rakyat kita bisa lebih baik, agar rakyat kita bisa lebih sejahtera, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Demikianlah Pak Iswan yang berkenaan dengan Demang Lehman yang kita dendangkan pada malam hari ini. Terima kasih.